Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita akan memasuki pelajaran kita yang kedua, itu tentang teknik pengambilan bluring. Agak barak kita bisa, anak-anak bisa mengikutinya dengan baik dan tenang, menyimak dan mengambil. Tapi sebelum masuk ke ruang praktek kita, ke lab kita, tetap menggunakan masker, baik di luar ataupun dalam ruangan, jaga jarak, dan nanti sebelum masuk ruangan cuci tangan. Ngerti? Oke, siap? Siap. Oke, silakan lakukan cuci tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya? Sehat. Oke, hari ini kita masuki pembelajaran kita KJ 316 tentang teknik pengambilan gambar bluring. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan ucapan kita masing-masing. Kita berdoa, silakan dipimpin doanya. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Allah SWT dan kegiatan belajar kita lancar, dan bisa menerimanya dan memahami apa yang akan kita sampaikan nanti. Baik, sebelum memulai lagi, Bapak absen dulu satu-satu. Andika, Rizlia, Saya Pak. Husnul Khotimah, Saya Pak. Imelda, Jeffrey, Saya Pak. Juna, Saya Pak. Kasinatri, Saya Pak. M. Sebriansa, Yang masih Pak. Maulis, Saya Pak. Ramdhani. Saya Pak. Oke, hari ini kita masuk ke kegiatan belajar kita. Sebelum kita masuk ke materi tentang teknik pengambilan bluring, masih ingat pelajaran yang minggu kemarin? Masih. Tentang apa kemarin itu? Teknik pengambilan gambar, teknik dan zooming. Panning dan zooming. Apa sih itu zooming? Masih ingat? Yo, siapa yang mau menjawabnya, Bapak kasih nilai. Kalau masih ingat, lumayan untuk permulaan. Ada nilai reward yang Bapak kasihkan. Saya Pak. Ya, coba berdiri. Apa itu zooming? Zooming adalah teknik pengambilan gambar yang menggerakkan lensa dan objek tidak bergerak. Oke. Yang lain? Benar tidak? Benar. Benar, ya betul. Secara garis besarnya seperti itu. Zooming adalah teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan lensa ke depan, mendekat atau menjauh secara angle-nya, dan objek tidak bergerak dan bisa bergerak. Tambah lagi tadi ada bisa bergeraknya kan ya. Objeknya bisa bergerak atau tidak bergerak. Cuma timingnya aja yang pas. Oke, selanjutnya panning.
Apa itu panning? Masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, Ramdhani, berdiri coba. Apa itu panning, Ramdhani? Teknik pengambilan gambar dengan objek bergerak dan kamera mengikuti objek. Kamera mengikuti Objek. objek. Ya, betul. Ya. Panning adalah teknik pengambilan gambar dengan objek yang bergerak, ya, baik sepeda ataupun motor, dan kamera bergerak ke kanan dan ke kiri, horizontal, ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau bergerak gitu kan, karena nggak mungkin orang bergeraknya ke atas kan, pasti bergeraknya kalau berjalan ke depan atau ke belakang. Jadi kameranya mengikuti, cari timingnya ya pas. Itu tentang panning dan blurring. Nah, sampai sini paham? Yang lain paham? Oke, kita lanjut lagi, langsung masuk ke pembelajaran kita tentang desain grafis percetakan, pengambilan gambar dengan teknik blurring. Apa sih teknik blurring itu? Ada yang paham? Belum? Oke, Bapak jelaskan sedikit apa itu blurring. Ya. Sebelum Bapak masuk ke materi blurringnya, Bapak baca dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan menyimak presentasi dari guru dan video dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan blurring secara cermat dan mandiri. Melalui kegiatan menyimak video dari YouTube tentang prosedur pengambilan gambar dengan teknik blurring, peserta didik mengerti dan paham perbedaan blurring dan panning. Ya, perbedaan blurring dan panning karena hampir sama dia. Hasil proyeknya atau hasil kegiatannya, hasil jepretannya itu sama. 3. Melalui kegiatan menyimak video YouTube, peserta didik dapat melakukan prosedur pengambilan gambar dengan teknik tentang prosedur pengambilan gambar dengan teknik blurring secara cermat, kritis, kreatif, dan mandiri. Cermat harus tepat. Ya, sekali lagi kalau cermat itu butuh kesabaran. Kritisnya itu selalu mencoba. Oh ini nggak pas gambarnya, nggak cocok, gambar dicoba lagi. Kreatifnya dia bisa mencari objek-objek yang sesuai dengan keinginannya ataupun dengan tema yang akan Bapak kasih nantinya. Temanya apa? Mandiri, kerjanya nanti masing-masing. Ya, berbedanya masing-masing. 4. Melalui kegiatan menyimak demonstrasi guru, peserta didik dapat menjelaskan prosedur pengambilan gambar dengan mudah secara cermat, kritis, dan mandiri. Nanti Bapak akan mendemokan dulu bagaimana sih teknik cara mengambil blurring itu, apa aja yang harus disetting dari kameranya, objeknya seperti apa yang bisa diambilkan, dan bagaimana cara mengambilnya. Yang 5, melalui kegiatan praktik lapangan, peserta dapat menghasilkan gambar sesuai prosedur pengambilan gambar dengan teknik blurring secara cermat, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Tadi cermat, kritis, kreatif, dan sudah menjelaskan. Bertanggung jawab itu jika kalian menggunakan perangkat harus tanggung jawab, dijaga dan dirawat. Karena alat kita lumayan mahal, dan bahkan kita ada 2, nanti akan kita bagi beberapa kelompok nantinya ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Berharap tujuan ini bisa tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum kita masuk, apa sih blurring itu? Sebelum masuk, apa sih blurring itu? Bapak ingin tunjukkan dulu gambar-gambar ini. Ada gambar A, B, C. A gambar apa ini? Teknik pengambilan gambar dengan teknik apa ini? Zooming. Kenapa bisa zooming? Karena objek tidak bergerak. Karena objek tidak bergerak. Tapi kalau secara logika bergerak nggak objeknya ini? Bergerak. Karena di dalam apa? Di dalam mobil. Di dalam mobil. Artinya mobilnya bergerak. Pertanyaan kita, tahu mobil itu bergerak apa enggak? Gitu kan? Karena zooming bisa ngambil gambar yang bergerak dan tidak bergerak. Artinya yang bermain adalah lensa. Tuh. Yang B, ini gambar apa? Teknik pengambilan gambar apa ini? Panning. Kenapa diambil panning? Kenapa disebut panning ini gambar? Karena objek bergerak dan Karena kamera fokus objeknya bergerak. Karena posisinya kaki nggak di bawah. Ya, kendaraan ini berjalan. Ini teknik pengambilan gambar
panning. Ini gambar apa? Tadi mengambil gambar apa ini? Blurring. Yang C. Blurring. Kok bisa blurring? Kok bisa tahu ini blurring dari mana? Gambarnya ngeblur. Sama nggak dengan zooming ini? Hah? Bedanya apa? Antara A dan C apa bedanya? Ini secara keseluruhan. Ini ada objeknya, itu adalah orang yang bawa. Yang C belum ada objeknya. Apa betul ini blurring? Ya. Oke, yang C ini jadi pertanyaan besar. Blurring, zooming, atau panning? Yang C ini. Oke, sebelum kita menjawab semuanya ini, baiklah kita masuk dulu ke materinya. Ini termasuk teknik apa sih ini sih? Ya. Ini zooming, hampir sama. Ini yang B, panning, hampir sama dengan C. Jadi ini teknik apa? Zooming dan panning? Gak mungkin kan? Kalau zooming, panning, panning. Oke, kita masuk ke materinya. Blurring. Blurring merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diserap dari kata blur. Ya. Blur berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat sama. Samar itu seperti ada atau tidak, fokus atau tidak fokus, seperti membayang-bayang modelnya kayaknya. Dalam dunia fotografi, blur artinya objek gambar tidak fokus yang terjadi akibat pengaturan tertentu. Blur itu bukan kesalahan. Ada kesalahan dalam pengambilan gambarnya sehingga hasil gambarnya blur. Ada. Itu memang teknik pengambilan gambarnya yang salah. Tapi kalau blur yang di sini itu adalah blur yang berkreativitas, yang punya nilai estetika yang sangat tinggi sekali. Sehingga blurnya itu mempunyai makna tersendiri. Oke, kita lanjut ya. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya. Oke, ini Bapak tampilkan teknik blurringnya. Di sini ini teknologi videonya, efeknya ya. Nah, di sini ada materinya, itu pedagogiknya tentang blurring. Ya, ini akan ada pengertian tentang blurringnya di sini. Maka itu dalam istilah pembelajaran ini namanya TPEC, Technological Pedagogic Content. Ya. Nah, teknologinya video yang ditampilkan, ada materi pembelajarannya berbentuk konten. Ya. Oke, kita tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknik blurring. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih dulu apa itu teknik blurring. Blurring itu berasal dari kata serapan bahasa Inggris yaitu blur, yang berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar. Sudah jelas tadi ya. Sedangkan dalam dunia fotografi, blur itu artinya objek gambar yang tidak fokus yang terjadi akibat pengaturan tertentu. Ya, objek tidak fokus bukan karena tapi memang pengaturannya pada kamera. Fotografi Pada itu kamera. teknik blurring itu bukan foto blur karena kesalahan dalam menangkap gambar. Kesalahan ini biasanya terjadi karena kamera yang bergerak sebelum memfokuskan pada saat memfoto objek, sehingga hasil jepretan kamera yang blur mungkin sangat tidak bagus untuk dilihat. Lain halnya dengan teknik blurring. Jadi teknik blurring itu adalah teknik pengambilan gambar yang bergerak dengan kecepatan rana cukup lambat, namun tidak menggerakkan kamera. Rana itu Teknik cahaya. ini kebalikan dari teknik panning. Jika menggunakan teknik panning, Ini teknik pada saat apa tadi? memotret Panning, karena objeknya bergerak. bergerak, kamera bergerak mengikuti objek. Sedangkan pada teknik blurring ini, objek itu bergerak, sedangkan kamera diam. Jadi teknik blurring ini ketika seorang fotografer
ingin mengambil gambar yang blur yang dihasilkan dengan gerakan atau benda, itu disebut dengan motion blur. Dengan mengaburkan objek yang bergerak, kita bisa membuat kesan cepat pada objek tersebut. Teknik blurring ini akan lebih baik jika ada beberapa bagian dalam sebuah frame atau gambar yang gambarnya diam atau freeze. Oke. Bingung nggak dengan pengertian-pengertiannya? Zooming, panning, dan blurring. Hampir sama nggak semuanya rata-rata? Hampir sama. Cuma tekniknya yang berbeda. Kalau blurring itu objeknya bergerak, kameranya diam. Hampir sama nggak dengan zooming? Zooming kameranya diam juga, objeknya juga diam atau bisa bergerak, tapi yang bergerak adalah lensa. Kalau panning, objeknya bergerak, kameranya juga bergerak. Jadi tidak semua objek yang ada dalam foto semuanya bergerak, sehingga gambar atau foto yang dihasilkan itu tidak jelas. Dalam teknik blurring, hasil fotonya seperti berikut. Ada objek yang diam dan objek yang lain yang bergerak. Oke, amati gambar ini. Ini namanya teknik blurring. Penjelasannya, ada objek yang diam, yang mana diamnya objeknya? Siapa? Orang ini, ibu-ibu ini. Ada objek yang bergerak. Apa yang bergeraknya? Mobil. Mana mobilnya? Yang warna kuning. Ini juga mobil ini. Kendaraan atau orang. Karena sama kita nggak bisa menjelaskan ini apa. Posisi kamera bagaimana? Diam. Antara kamera dengan objek bagaimana? Di samping objek, di depan objek, apa di belakang objek? Di belakang objek. Posisi kamera di belakang objek. Dia mengambil objeknya, ibu ini fokusnya dia sebenarnya. Cuma pendukungnya, mobil yang lewat dan ada orang lewat, apa mobil lewat, di sini adalah pendukungnya. Kameranya diam. Karena apa? Objeknya diam. Itu blurring. Ya. Dia ngeblurnya ke kanan kiri, depannya, jadi kita fokus dari depan kamera sampai ke objeknya. Itu fokus dia, kameranya diam. Itu blurring. Oke, kita lanjut lagi ya. Atau fokus, sedangkan objek lain bergerak. Pengambilan foto pada air terjun ini juga menggunakan teknik blurring, yaitu menggunakan kecepatan terana yang rendah sehingga menghasilkan air yang tampak lembut. Nah, faktor apa saja yang harus dipenuhi dalam teknik blurring? Yang pertama adalah kecepatan subjek. Jadi pada teknik blurring ini, kecepatan akan menentukan, karena dengan mengetahui kecepatan maka kita bisa menentukan objek yang akan difokuskan dan objek yang akan diblur. Nah, kecepatan subjek. Kecepatan subjek ini adalah pendukung. Ada objek, ada subjek. Objeknya apa? Foto yang akan kita ambil. Fokusnya kemana? Subjeknya apa? Blurnya. Karena blur ini adalah harus benda yang bergerak. Kenapa Pak harus bergerak Pak? Karena itulah yang akan dijadikan blurring. Blur. Ya. Kecepatan akan menentukan, karena dengan mengetahui kecepatan maka kita bisa menentukan objek yang akan difokuskan dan objek yang akan diblurkan. Objek yang akan difokuskan dan objek yang akan diblurkan. Oke, lanjut ya. Setiap kecepatan pada objek itu berbeda-beda. Misalnya kendaraan yang berjalan di jalan raya dan dengan orang berjalan kaki itu kecepatannya berbeda. Jadi
dalam pengaturan shutter speed itu menyesuaikan, sehingga nanti akan menghasilkan objek yang blur. Kemudian sudut pandang dan jarak ketika pemotretan. Sudut pandang dan jarak ketika pemotretan itu harus yang tepat, karena sudut pandang ataupun jarak menentukan cepat lambatnya objek yang dituju menjadi blur. Objek yang akan menjadi blur akan lebih cepat jika berada di jarak yang lebih dekat dengan objek yang menjadi fokus. Selanjutnya, cara mengaplikasikan teknik blurring. Nah, ini langkah-langkahnya, silakan dicatat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pilih mode manual atau aperture priority. Lalu setting shutter speed di nomor yang rendah, kisaran 1/60 ke bawah. Kemudian atur diafragma ataupun ISO agar masuknya cahaya itu tidak over atau under exposure. Kemudian gunakan tripod untuk mengurangi guncangan. Karena jika dipegang dengan tangan, biasanya tangan itu bergetar sehingga nanti hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian hindari penggunaan flash karena cahaya dari flash itu dapat membekukan gerakan objek. Itu ya. Yang tadi ketua diafragmanya, gunakan tripod untuk mengurangi goncangan. Ya. Paling enak tuh menggunakan tripod, karena kalau udah Pak ngomong kemarin tuh menggunakan kamera, kadang-kadang kita protek pindah. Apalagi berulang-ulang sampai 10-20 kali ngambil timing yang pas ya. Itu harus kekuatan tangan kita ini terbatas. Ya. Untuk menahan kamera ya, ini kamera agak ringan, kalau kamera yang bagus itu berat sekali itu. Susah kalau menggunakan ini ya. Ulang-ulang kali itu ngambilnya, berulang-ulang, lama-lama pegel ya, pegel. Nggak usah jauh, kalian kayak gini aja Bapak hitung sampai 20, bergetar ya, masih bergetar. Nahan 20 kali seperti ini, terus kayak gini, tahan 10 kali, 20 kali, Bapak hitung sampai 25 kali, 20 sampai 30 kali, pasti sudah. Itu pengaruh hasil gambar, guncangan. Maka itu lebih baik menggunakan tripod. Jadi kita bisa fokus ngambilnya, tinggal ngatur aja posisi tripodnya mau rendah, mau tinggi gitu kan ya. Itu tinggal diatur aja. Kita mau jongkok kayak gini ngambilnya, itu bisa diatur. Tripodnya ada tripod sekarang ini, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada tripod lagi yang model bisa setel ke bawah, ada yang tripod apa namanya yang banyak bulat-bulat itu. Tapi itu untuk HP ya. Kalau untuk kamera nggak kuat ya. Karena kamera masuk berat. Hindari penggunaan flash karena dapat membekukan gerakan objek. Flashnya yang mana sih Pak? Flash itu Pak? Ini flash. Ini flash ini. Nah, ini penambahan cahaya. Karena akan beku gambarnya, bekunya Pak. Dia fokusnya ke objeknya jadi hilang. Karena over cahaya. Pak ISO sudah direndahkan, ya memang. Apalagi di outdoor. Kelebihan cahaya seperti ini sangat mempengaruhi. Ya. Maka tuh kalau ngambil gambar blurring itu orang jarang menggunakan flash. Apalagi outdoor, karena blurring itu pasti ngambilnya di outdoor. Cahaya sudah banyak sekali di situ. Ya. Malahan ISO-nya kita rendahkan, ditambah dengan flash, over jadinya pencahayaannya. Ya. Hasilnya objeknya akan hilang, ya. Atau ngeblur di objeknya. Oke, lanjut ya. Ini langkah-langkahnya, harap bisa dipahami ya. Kemudian yang terakhir, gunakan timer saat pengambilan gambar. Karena jika tidak menggunakan timer, misalnya kita menekan tombol shutter, itu pasti akan ada goncangan pada kamera. Meskipun menggunakan tripod, jika menekan tombol shutter itu akan menggerakkan kamera, sehingga sebaiknya gunakan timer saat melakukan pengambilan gambar.
Ini contohnya. Nah, coba sekarang perhatikan pada gambar berikut. Jadi kita akan membedakan antara gambar yang satu dan gambar yang kedua. Gambar pertama ini menggunakan teknik blurring. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa teknik blurring ini adalah teknik pengambilan gambar yang bergerak dengan menggunakan kamera dengan pengaturan kecepatan rana yang cukup lambat. Namun pada saat pengambilan gambar itu tidak menggerakkan kamera. Sedangkan gambar yang kedua itu background dari objek itu ngeblur. Istilahnya itu penggunaan teknik depth of field atau DOF atau disebut dengan ruang ketajaman. Jadi DOF itu adalah penjelasan tentang seberapa luas area yang tajam atau fokus dan area yang tidak tajam. Ada teknik blurring, ada lagi teknik DOF. Ya. DOF atau depth of field, ruang ketajaman. Kalau teknik blurring itu blurnya kanan kiri dan belakang. Kalau pada DOF adalah objeknya, fokusnya satu objek, tapi background belakangnya total blur. Dia ngambil dekat nih. Teknik pengambilannya dekat sekali, zoomnya kamera dekat tinggi ini. Nggak mungkin kalau kita dekat burungnya nggak terbang, mungkin nggak? Pasti kalau kita dekat, burungnya terbang. Ini jarak pengambilannya pada yang DOF ini, kalau pada teknik burung ini, itu bisa nyampe 20-30 meter. Artinya menggunakan lensa yang benar-benar lensa yang zoomnya tingkat tinggi. Ya, itu. Ya, ini ada DOF. Ruang ketajamannya, ruang ketajaman ini dengan ruang ketajaman di depan, di belakangnya dia blur, fokusnya di depan, tajam benar ini gambar. Kameranya juga, wah. Kita sekolah belum mampu belinya, kita baru mampunya beli kamera yang zoom fix, zoom yang jarak masih kalau dengan jarak sekian 10 meter dia tetap akan pecah. Ada lagi yang besar kayak sering nonton bola, nggak ada di lapangan bola, itu lensanya yang besar segini, bawa aja main pikul. Kameranya kecil, lensanya yang besar. Itu berapa kilometer aja kelihatan tajam bagus. Dan kecepatan bisa diatur namanya dalam sekian speednya sangat-sangat tinggi sekali lah. Pendukungnya banyak. Tahu keblur. Jadi ada perbedaan penggunaan teknik blurring dengan penggunaan teknik depth of field. Pada teknik depth of field itu ada dua jenis. Jadi yang pertama depth of field DOF atau DOF lebar, yaitu Oke, kita tidak masuk ke sini, kita masih masuk ke blurring saja. Jadi ya, DOF kita nggak dulu masuk karena itu ada lagi bacaan sendiri. Jadi ngerti sampai sini ya? Blurring itu bagaimana? Paham? Oke. Ya. Nah, ini cara pengaturannya. Ya. Yang pertama, gunakan pilihan vector priority jika tidak ada gunakan mode portal. Mode vector priority adalah mode memungkinkan kita mengontrol vektornya di saat shutter speed. Shutter speed itu saat pengambilan gambar dan ISO. Jika di setting auto ISO akan tetap secara auto dikontrol oleh kamera, bukan kita yang mengontrolnya. Jadi kalau auto itu kamera yang mengontrol. Jadi kalau ingin ngambilnya pun harus pelan-pelan, hati-hati, benar, tahan. Tingkat kecermatan, ketelitiannya dan kesabarannya tingkat tinggi. Kalau menggunakan auto, beda kalau yang manual. Maka tuh kita dimintakan menggunakan yang manual. Artinya Anda dapat fokus hanya pada mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk ke kamera melalui lensa dan sekaligus mengontrol berapa dalam atau dangkal depth of file-nya atau DOF-nya atau alias blur-nya yang Anda inginkan, karena settingnya sisanya akan diurus oleh kamera. Kita tinggal aturkan lensanya saja. Sisanya kamera yang mengaturkan cahaya yang masuk segala macamnya itu kamera.
Tapi lama menunggunya, kadang-kadang tidak pas. Jadi Bapak tidak menyarankan menggunakan auto, Bapak ingin kalian menggunakan yang manual supaya kita mau menuju ke yang lebih profesional, pemula tapi profesional. Kalau auto itu orang-orang yang dikatakan profesional jauh, dikatakan pemula juga bisa, karena ini otomatis, semua serba otomatis. Itu sangat tidak mendapatkan jiwa seninya. Karena kita fotografi ini juga jiwa seninya harus tinggi. Nah ini ya, akhirnya F8 untuk custom controlnya dibuka, ya. F80 ISO-nya dia menggunakan ISO yang 100, ya. Itu nanti akan diatur dalam kamera nanti. Selanjutnya, nah ini jenis kameranya, ya. Lampu flashnya dimatikan, tidak menggunakan flash, kita tidak menggunakan flash karena di luar outdoor. Walaupun di indoor juga disarankan tidak menggunakan flash karena penerangan di luar kalau tajam nanti gambarnya menjadi apa tadi kalau menggunakan flash? Kalau menggunakan flash gambarnya jadi apa? Di rangka-rangka video tadi ada tadinya apa? Akan menyebabkan gambarnya kaku. Oke, selanjutnya tentukan tadi kan udah ya, yang pertama kan untuk pengambilan gambarnya bagaimana cara melakukan teknik blurring menggunakan kamera digital. Ini langkah-langkah melakukan teknik blurring. Yang pertama tadi apa? Gunakan pilihan F2 Purity atau jika tidak gunakan mode portrait. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya dengan menggunakan flash. Ya, tadi udah dijelaskan juga langkah-langkah awalnya secara garis besar. Ini detailnya, paham ya? Tadi garis besarnya yang di video tadi, ini detailnya Bapak pecahkan di sini. Yang ketiga, tentukan objek foto yang akan diambil bila objek yang memiliki kontras warna yang cukup antara objek utama dan background. Antara objek utama dan background. Maksudnya seperti ini. Objek utamanya apa? Warnanya kalau bisa berbeda dengan background atau subjeknya berbeda. Jangan sama. Ya. Kalau putih bagusnya dia warna apa? Kalau objeknya putih. Itu dicari, disusun. Tapi kadang-kadang kita alami ya. Alaminya ada objek nih bagus nih. Tapi background seperti ini, kita nggak bisa ngaturnya. Coba dong dialami. Kita ambil yang alaminya tanpa buatan. Ada buatan, ada yang alami. Buatannya apa? Kita atur subjeknya. Tapi apakah bisa kita ngatur objek subjek yang bergerak? Susah kan? Susah benar. Subjek yang bergerak itu susah. Itu kebanyakan yang alami. Dan memang keadaan waktu memang saat itu misalnya mobil itu memang waktunya mobil itu datang. Ya. Yang alami tadi seperti burung kita nggak bisa ngaturnya. Itu nanti adanya di komposisi gambar nanti akan kita pelajari di pertemuan terakhir nanti ketiga. Cara ngambil sudut fotonya bagus. Nah, sudutnya juga, sekali lagi sudut pandang, angle-nya, posisi kita di mana, posisi kameranya sebelah mana, itu diatur. Ya, dari Bang ngomong tadi, ibu tadi kalau kita ngambil ibu tuh bagusnya dari mana biar blurring? Dari belakang atau dari depan? Ya, karena apa? Posisi subjeknya ada di depan dan di belakang. Tapi kalau posisi subjeknya adanya di kanan kiri, ya ibunya di sini, kita ngambilnya dari kanan kiri atau dari depan juga bisa selama itu. Tapi kalau portrait itu susah karena portrait itu backgroundnya pasti terbatas, tidak lebar, background tidak lebar, dia portrait hanya segini frame. Kalau portrait itu dia kalau landscape dia akan lebar lebih banyak. Tapi tadi disarankan kita menggunakan yang portrait. Jadi orang kedua yang paling dekat dengan kamera. Kita orang keduanya. Orang pertamanya siapa? Objek. Objek orang pertama. Ambil gambar dari angle yang lebih rendah. Angle-nya, posisinya lebih rendah. Dari jongkok dulu. Naik dikit, naik dikit, naik dikit. Dicoba. Jadi ketemunya yang mana yang pas sebenarnya dengan objek itu. Kalau kita duduk dengan posisi subjeknya mobil misalnya, tetap kelihatan kan subjeknya, objeknya tetap kelihatan juga kan. Itu namanya
main di lensa. Lensa itu untuk menempatkan posisi subjeknya mau dekat atau mau jauh. Tolehkan sedikit wajah dari arah sudut pengambilan foto. Tolehkan dikit. Ya. Jangan fokus, tolehkan dikit. Dikit aja nolehnya. Dalam arti seperti ini. Jangan tegang. Posisi kayak gini yang ngambilnya bukan depan, supaya mata kiri kita bisa ngambil angle-nya yang pas. Bukan gini kan? Yang bergerak ini. Jangan bukan noleh kayak gini maksudnya, tapi nolehnya mainnya di sebadan seperti ini. Pinggang tumpuan. Pergerakannya ada di pinggang. Saat kamu sedang duduk, ambillah foto dari angle yang lebih tinggi. Saat kamu duduk, ambillah fotonya lebih tinggi atau height. Lebih tingginya maksudnya, ambilnya seperti ini, dari atas seperti ini. Posisi kameranya, bisa kita duduk nih, kayak gini kan? Jangan jongkok kayak gini ya, kayak gini. Jangan jongkok kayak gini. Apa? Nggak akan kuat ini kalian. Akhirnya kameranya bergerak, tidak menggunakan tripod lagi. Ya. Saran Bapak, dengkulnya ditahankan ke tanah, supaya apa? Ada tahanannya, jadi enak ngambilnya. Ngambilnya posisi kameranya jangan datar, ambil dari atas yang lebih tinggi. Nanti turun. Dia ambil semua tinggi, datar, turun ke bawah. Nanti dipilih gambarnya yang bagusnya yang mana, yang kena angle-nya. Jangan datar terus semuanya. Ya, nanti teknik menoleh harus ngerti juga. Ada gaya berdiri seperti ini menoleh, ada gaya kayak gini juga, ya. Maksudnya setengah badan agak turun, ya, dengan main di lututnya. Ada juga mainnya ke jongkok seperti ini. Jadi ada 3 posisi berdiri kita, ada 3. Ada berdiri tegak, ada agak turun dikit, ada turun dikit lagi, ada lagi jongkok. Ya, itu diperhatikan benar. Paham nggak sini? Ngerti? Ya, nanti kita praktekkan. Yang keempat, atur jarak objek dan background. Usahakan jangan terlalu dekat, tapi jika jarak background kurang jauh, maka semua terlihat tajam di foto sehingga hasilnya tidak blur. Dapat jelas tadi, kalau subjeknya terlalu jauh, maka gambarnya bening, tidak blur. Ya, kan susah nyari fokusnya, jadi benar susah. Diatur jaraknya, maka tuh orang ngomong jarak diatur. Jarak kita ngambil gambar juga diatur, jarak subjek dan background juga diatur. Yang menentukan adalah subjek dan backgroundnya, karena akan ditentukan adalah backgroundnya dan kanan kirinya. Ya. Mengenai jarak pengambilan foto tidak hanya pada satu titik saja, namun kita dapat berpindah-pindah untuk mengatur objek yang akan dipotret nantinya. Jarak pengambilan foto tentunya berhubungan juga dengan teknik dan komposisi fotografi yang akan kita gunakan seperti depth of field atau DOF, atau yang bisa disebut bokeh. Blur itu sama dengan bokeh. Bahasa kerennya nyebutnya bokeh. Blur. Jadi panning dengan blur itu berbeda. Close up, medium close up dan lain sebagainya. Bisa close up, bisa medium close up dan lain sebagainya, nanti ada tekniknya, itu bisa diaturkan. Jika cari background dengan warna yang terang mencolok, cari background yang menggunakan terang mencolok. Jangan backgroundnya jauh tadi, ya. Karena background sangat menentukan untuk gambar blurry. Pak, bisa nggak Pak diambil hitam putih? Bisa aja diatur dari kamera hitam putih. Kenapa saya mau mainnya di hitam putih, lebih klasik dan unik. Ada yang main seperti itu. Kan ada pengaturan di kamera kan. Ya. Jika Anda objek foto dalam foto landscape, itu pilih latar foto atau background umumnya mudah. Namun jika model atau manusia, perhatikan senantiasa latar atau background yang ada. Kalau manusia, perhatikan senantiasa latar atau background yang ada. Itu bisa diatur background itu. Tapi kalau yang alami itu tidak bisa diatur. Nah, sifatnya alami. Berapa hal yang patut kita perhatikan, antara lain apakah bikin foto yang ada terlalu ramai. Bikin foto terlalu ramai akan mendistraksikan atau mengalihkan fokus orang yang melihat. Sudah seharusnya kita membuat sebuah foto dengan model menjadi subjeknya. Perhatikan orang pertama, subjeknya, objeknya. Orang pertama adalah objeknya. Ketika melihat foto tersebut jatuh pada model yang ada, fotonya jatuh kepada modelnya, orangnya, objeknya. Itu
Fokusnya ke situ. Ya. Kontras warna dan komposisi background foto. Perbedaan warna antara objek dengan background. Perhatikan apakah sesuai dengan tema pemotretan yang Anda inginkan atau tidak. Temanya diperhatikan juga. Temanya pemandangan, tapi ngambil orang lagi berjalan di kolam renang. Nyambung nggak? Ya, padahal permintaannya itu adalah mengambil tentang alam. Tentang alamnya artinya ada orang lagi berjalan di hutan, tentang alam kan. Ada hewan yang ataupun kambing yang sedang makan, itu kan alami, serba alami, itu bukan buatan. Kalau model itu buatan. Backgroundnya bisa diatur, ya, bisa berupa gambar, diaturkan. Kayak baliho dibikinnya jadi background. Ya. Pada beberapa situasi potretan kadang background juga dibiarkan menyatu dengan objek foto. Contohnya saat dengan background yang mendukung turut membantu foto itu bercerita lebih baik. Background juga akan bercerita atau mempunyai makna. Nanti akan kalian coba tanyakan itu saat hasil foto kalian. Kenapa backgroundnya seperti itu? Kenapa backgroundnya seperti itu? Apa maksud dari background itu? Karena background punya cerita. Objek punya cerita karena dia tidak sadar difoto. Tapi background juga punya kisah ataupun cerita. Kenapa background seperti itu? Karena background menentukan di mana dia diambil. Itu ceritanya. Spontan Pak, saya ngambil ibu-ibu itu lagi berjalan, dia mau menuju ke toko, ke mall itu. Itu ceritanya. Cerita ibu-ibu mau menyeberang menuju ke seberang ke jalan. Backgroundnya apa? Belakang ibunya atau depan ibunya, tergantung kita ngambilnya. Kalau kita ngambilnya dari belakang atau depan ibu itu tujuannya. Ceritanya apa? Ibu tuh mau belanja. Mau belanja menyeberang jalan. Mobil banyak lewat, ibu tuh menunggu. Mobil tidak lagi, maka ibunya menyeberang menuju ke toko yang ingin dia tuh. Itu ceritanya. Objek bercerita, background juga bercerita. Semuanya punya arti. Dalam kita memfoto, semuanya punya makna, punya cerita, punya arti. Jadi bukan asal jepret. Pas tanya orang, apa maksud foto ini? Betul itu tak, ini Pak, objeknya kayak gini, subjeknya kayak gini. Itu ceritanya. Jiwa seninya keluar semua. Orang fotografer ini orang seni yang tingkat tinggi soalnya. Pemilihan background foto yang kurang tepat bisa membuat sebuah foto terlihat kurang bagus pada hasil akhirnya, sedangkan pemilihan background yang tepat akan turut meningkatkan keindahan foto nantinya. Background sangat menentukan, hati-hati ya. Jangan sampai diabaikan. Kecuali foto KTP aja ada backgroundnya dan punya maknanya. Maknanya apa? Ada warna biru, ada warna merah. Biru untuk apa? Merah untuk apa? Punya artinya. Merah untuk tahun kelahirannya yang ganjil. Biru untuk tahun kelahirannya yang genap. Punya cerita kan? Punya makna kan? Backgroundnya itu kan? Kenapa harus pakai dasi? Kenapa harus pakai jas foto 3x4? Kenapa harus hitam putih? Punya makna dan punya cerita sendiri. Nah, itu harus dikembangkan. Ini langkah-langkah proyeknya bisa dicatatkan secara garis besarnya. Mau berjelaskan tadi udah saya catat, Bapak Barang. Nanti ada dua teknik cara ya. Langkah-langkah dalam pekerjaan ngambil luring tadi secara video sudah ditampilkan di awal tadi. Ini secara presentasi Bapak di materinya Bapak jelaskan juga. Bapak Barang kalian bisa mencatatnya dan mengikutinya. Nanti Bapak presentasikan. Bapak Barang nanti berkelompok, lebih kelompok. Salah satu mau mengambil kelompok ini, mengambil tekniknya seperti apa. Intinya sama. Cuma langkah-langkahnya yang berbeda. Hasil akhirnya sama, tidak akan berubah. Ya. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Nanti kita akan masuk ke proyek itu ada di LKPD ini. Nanti Bapak Barat kalian mengisi LKPD ini dan dilihat gambar apa yang harus diambilkan yang ada pada LKPD. Di LKPD ini nanti Bapak minta dijelaskan juga maksud dan pengertian daripada gambar yang kalian ambilkan. Sampai sini paham? Ngerti? Oke.
Selanjutnya untuk mempersingkat waktu biar masih segar-segar kalian buat langkah-langkah pengambilan teknik gambar blurring secara tertulis, nanti dijelaskan di depan. Paham? Berkelompok. Kelompok ini kerjanya kelompok ya. Untuk langkah-langkahnya berkelompok. Tapi nanti saat pengambilan gambarnya masing-masing berdasarkan kelompok, langkah-langkah kelompoknya. Langkah-langkah pengambilannya masing-masing. Tapi untuk mendiskusikannya langkah-langkah seperti apa disatukan. Ini jadi berbeda, ini akan berbeda langkah-langkah. Tapi pengambilan gambarnya mandiri, sendiri. Objeknya Bapak tidak bebas. Kalian bisa menentukan objek apa. Maka dari langkah-langkah ini kalian akan menentukan apa gambar yang akan kalian ambilkan. Paham? Nanti, oke? Silakan bagi kelompoknya dan diskusi silakan dicatat. Nanti akan kita presentasikan perwakilan dari kelompoknya, langkah-langkah setiap kelompok. Ngerti? Oke. Silakan dibagikan kelompoknya. Nah, jadi tinggal angle-nya, posisi kalian di sebelah mana ngambilnya. Kalau di depan nggak mungkin karena bebeknya itu adanya di kanan kiri kan. Artinya ngambilnya dari sebelah kanan atau kiri. Blurnya di air itu. Kan subjeknya harus subjek yang berjalan. Ya, air itu kan berjalan terjun. Yang tidak bergerak apanya? Bebeknya, karena dia patung kan. Nah, objeknya patung bebek itu, subjeknya air. Oke, paham? Subjek tadi apa? Latar Latar belakang belakang dan yang bergerak. Sebagai blurnya itu soalnya subjeknya tuh. Objeknya apa? Tentukan objeknya. Misalnya objeknya entah orang, seperti di kolam. Kolam itu kan ada bebek. Bebek itu kan patung. Itu sebagai apa? Objek. Ada air terjun. Air terjun itu sebagai apa? Subjek. Karena apa? Dia bergerak. Air terjun itu bisa dijadikan sebagai frame kalian di dalam mengambil foto blurring tadi. Nah, jadi itu bisa dipakai, digunakan sehingga hasilnya bisa maksimal. Ya karena pembelajaran kan tidak begitu ramai kan, soalnya kan ini kan susah kan nyarinya kan lagi belajar, istirahat. Nah, kita mau ngambil cepat, ada waktu juga. Nanti durasi waktunya ada Bapak kasih setelah presentasi nanti. Oke? Paham? Oke, dicatat aja nanti di presentasinya perwakilan siapa nanti ya. Oke, silakan dari kelompok 1 diwakili siapa? Kelompok ini. Yuk, silakan presentasikan langkah-langkah dan konsep yang akan dibuat untuk proyeknya nanti. Silakan. Langkah-langkah pengambilan blurring. Ini Teknik blurring. gambar blurring. Langkah-langkah teknik pengambilan gambar blurring. Di antaranya yaitu yang pertama, pilih mode manual atau aperture priority. Yang kedua, pilih settingan aperture sebesar mungkin dengan ditandai angka F sekecil mungkin. Yang ketiga, atur jarak Anda ketika memotret, yakini jarak di depan dan di belakang bidang objek. Yang keempat, jauhkan jarak antara objek dengan background-nya. Yang kelima, usahakan menggunakan lensa dengan kemampuan aperture besar. Yang keenam, gunakan focal length lensa yang terpanjang. Yang ketujuh, gunakan prime atau fixed lens yang tidak dapat di zoom untuk mendapatkan pola bokeh yang menawan. Kami memilih lokasi pengambilan foto di kolam depan lab multimedia. Alasannya apa kok ngambil di kolam itu? Karena objek yang kami ambil yaitu bebek dengan latar belakang air terjun. Nah, bebeknya itu bebek hidup atau apa? Patung. Oh, patung. Jadi sebagai objeknya apa? Objeknya bebek. Bebek. Subjeknya? Air terjun. Air terjun. Kenapa itu dikatakan subjek? Karena Air itu dikatakan subjek kenapa? karena latar belakang dari objek. Ya, maksudnya kenapa harus? Maksudnya subjek itu kan punya pengertian. Air terjun tadi.
Kenapa subjek itu air terjun bukan subjek? Bukan di airnya jadi objeknya, patungnya jadi subjeknya, bukan begitu. Kamu kan ini kan objeknya patung bebek tadi, subjeknya air terjun. Kenapa tidak objeknya air terjun, subjeknya patung bebek tadi? Kenapa? Karena patungnya tidak bergerak. Nah, Kalau subjeknya air terjun bergerak. oh, ya. Jadi itu ya, karena air terjunnya itu bergerak sebagai subjek, patung bebek itu sebagai objek. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Untuk tambahan kelompok, ada tambahan nggak untuk kelompok 1 yang sifatnya membangun ya, bukan tindak kritik ya. Membangun tambah-tambahnya barangkali dari penjelasannya ada yang kurang dimengerti ataupun kurang ditambahkan. Silakan. Sudah bisa dipahami ya. Yang kelompok lain kalian tanggung jawab ya nanti ya. Apa yang kalian buatkan harus kalian ambilkan. Oke? Paham? Ya, silakan duduk. Kelompok 1 aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi itu langkah-langkahnya yang telah kalian susun dan kalian konsepkan. Pak Barak bisa diterapkan di lapangan. Kita akan setelah ini konsepnya dipahami oleh masing-masing anggota. Jadi siap-siap anggotanya mengambil di wilayah tadi ya, ini tempat pepohonan, di antara pepohonan, cari lokasi pepohonannya yang mana, tapi yang banyak anginnya yang bergerak ya. Nah, itu sudah ditentukan di kolam ikan kita di belakang ya, dengan objeknya bebek dan subjeknya air. Kalau ini objeknya modelnya orang, subjeknya pepohonan. Oke, bisa dilihat? Bisa kita praktekkan langsung? Bisa. Siap? Siap. Oke. Makin jauh semakin bagus kan? Nah, oke. Ini Pak contohkan misalnya kan, coba kamu modelnya. Coba sih. Nah, kalau bisa ngambil gambarnya gini ya, ngambil gambarnya seperti ini ya. Subjeknya itu jangan hanya di belakang. Kalau bisa di depan pun ada subjeknya. Karena ini mainnya di pepohonan, saran dapat subjeknya di antara sini. Kalau masuk ke sini. Terus. Diatur kan? Nah, wajahnya tapi kelihatan. Nah, ini kan ada dua subjek ini. Ini subjek, ini subjek. Secara fotografi tadi tidak boleh terlalu dekat sebenarnya kan ya. Nah, coba kita lihat apakah terlalu dekat bisa nggak diambilin. Kita buktikan dulu. Ya, misalnya gini. Ngambilnya tetap portret ya. Itu blur ya. Baik, kita presentasikan hasil proyek kalian yang telah kalian jalankan tadi di depan lab tadi. Kita sudah mencoba mengambil beberapa gambar yang blurring. Kita lihatin ada beberapa yang lumayan bagus dalam tahap belajar pemula ini, tapi apa yang harus yang diperbuatkan atau yang diambilkan bisa dipresentasikan dan diberikan jawaban yang memuaskan, dan nanti ada pertanyaan dari kawan-kawannya tolong dijawab nanti ya. Bapak panggil foto ini diambil oleh Maulis Aulia. Silakan maju Maulis. Silakan nulis dan jawab dari LKPD-nya yang Bapak serahkan tadi untuk menjawab pertanyaan yang praktiknya. Langkah-langkah membidik foto dengan kamera Canon DSLR sehingga menghasilkan foto seperti foto ini. 1. Pastikan kamera berada dalam mode inteligensi pemandangan otomatis atau Sense Intelligent Auto. 2.
2. Tekan tombol set di samping layar LCD jika melihat suatu pesan, baca pesan dan pilih OK. Pilih icon untuk background blur. Gerakan silinder untuk menyesuaikan tingkat keburaman latar belakang preferensi. Semakin tinggi nilainya, semakin besar tingkat keburaman dalam foto, dan semakin rendah nilainya, semakin tajam foto akan terlihat. Itu teknik dalam pengambilan gambarnya. Barangkali ada pertanyaan dari teman-temannya? Silakan angkat tangan, sebutkan namanya. Ya, siapa namanya? Perkenalkan, saya Dina Awalita. Dina Juna. Oke, Juna. Ya, Juna Awalita ya. Awalita ya? Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya Pak Juna, bisa dijawab oleh Maulis. Kenapa cahaya pada objek masih terlihat seperti alisannya tinggi? Oke, pertanyaannya itu mendasarnya ini. Di gambarnya ini, yang pertanyaan temannya tadi, itu ada cahaya ini. Ada cahaya. Apakah ini disebabkan oleh ISO atau sinar matahari yang masuk? Nah, itu pertanyaannya. Coba jawabkan. Ini merupakan faktor alam yang menyebabkan cahaya masuk ke dalam wajah objek. Faktor alam ini maksud itu apa? Cahaya matahari yang terkena Kok bisa masuk sinar matahari? karena angin yang menyebabkan daun-daun. Posisi objeknya ini, kalian foto lokasi ini membelakangi matahari atau matahari di samping atau di depan atau di atas? Matahari di samping. Di samping. Bagaimana? Juna? Puas dengan jawabannya? Sangat luas. Sangat puas. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Cukup ya, teman-teman yang presentasinya. Coba kesimpulannya apa? Dari gambar yang kamu, dari pengalaman yang kamu dapatkan, kesimpulannya di dalam menjadi seorang fotografer itu harus bagaimana? Silakan. Kesimpulan dalam pengambilan gambar blurring ini dengan hasil yang maksimal harus menguasai teknik, settingan kamera, ketelitian, cermat, dan lebih kreatif. Tentukan dulu objek dan subjeknya, misalnya objek berupa benda yang bergerak, benda yang tidak bergerak, sedangkan subjeknya merupakan benda yang bergerak. Oke, terima kasih Maulis. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Maulis ya. Hari ini sangat memuaskan bagi Bapak, sudah banyak belajar. Semoga kalian sudah banyak belajar kan? Sudah ngerti kan? Jadi dalam teknik blurring ini, coba sedikit review feedback kalian. Tentukan objek dan subjeknya. Dari awal kita sudah baca bahwa jarak antara subjek dan objek itu punya jarak yang lumayan jauh, tidak terlalu dekat juga tidak boleh. Karena susahnya di saat pengambilan gambarnya. Apalagi kita menggunakan kamera yang standar. Ya, itu yang pertama, jarak antara subjek dan objek. Nah, yang pandangan pertamanya itu subjeknya itu kadang-kadang ada dua, ada satu. Duanya itu maksudnya satu di depan, satunya di belakang objek. Objeknya di tengah kan? Tengah. Bagaimana cara memadukan dua subjek ini menjadi blurring dengan objeknya tetap tampilnya full bening? Itu memang agak susah dengan menggunakan dua subjek, agak susah. Tapi kalau nggak mencoba kita nggak tahu. Ya, memang agak mudahnya. Tapi ada kawan itu yang berhasil, yang gambar yang di pohon tadi ya, yang di pohon tadi berhasil dengan menggunakan dua subjek di depan dan di belakang. Walaupun blurringnya juga nggak begitu tebal, masih tipis ya, karena masih ada daun-daunnya kelihatan masih aslinya, bukan di blurringnya. Nah, itu kena faktor alam tadi. Faktor alamnya karena menunggu angin yang kencang untuk menggerakkan daripada daunnya tadi, karena kan subjek harus bergerak. Itu yang pertama yang Bapak dapat simpulkan. Yang kedua, jarak fotografer juga seperti yang dijelaskan tadi itu benar, itu harus ditentukan. Walaupun itu mengikuti juga dengan perangkat yang kita miliki atau standar kamera yang kita miliki, agar tidak terjadi miss di dalam pengambilan gambarnya. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Pelajaran hari ini barangkali cukup sekian hari ini. Silakan dikumpulkan ketua kelasnya ke Bapak nanti. Untuk pelajaran selanjutnya
nanti minggu depan kita akan belajar KD di atasnya. Ini lebih menantang lagi. Itu namanya teknik pengambilan gambar komposisi fotografi. Gambar berkomposisi dalam fotografi. Komposisi artinya bersusun, disajikan dalam fotografi. Bagaimana bentuknya nanti minggu depan kita akan ketemu lagi dan akan kita bahaskan step by stepnya. Bagaimana cara pengambilan gambarnya, apa sih gambar komposisi dan fotografi itu. Oke, itu aja dari bapaknya. Silakan dikumpulkan, siap-siap kita akan pulang ke rumah masing-masing. Yang mulai dulu. Oke, siap-siap semuanya. Baiklah, ketua kelas, silakan disiapkan untuk menyelesaikan kegiatan kita hari ini. Duduk yang rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan, rapikan tempat duduknya, pulang. Ya, semoga ilmu belajar kita hari ini bisa menjadi berkah dan menjadi pahala untuk kita ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi